Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita beraktivitas di hari yang baru ini, kita mendengarkan renungan firman Allah yang singkat. Semoga firman Allah menjadi pegangan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa sorga, terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Kami ada sampai pagi hari ini, dan sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan renungan. Kiranya hati kami terbuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang menuntun kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Urapan Allah terjadi atas kami semua, yang mendengar, yang menyampaikan dalam urapan-Mu, sehingga semua boleh berjalan dalam pimpinan Roh-Mu dan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema pagi hari ini adalah kelemah lembutan menguasai bumi. Apa artinya ini, saudara? Kelemah lembutan. Kita lihat lemah lembut. Lemah lembut yaitu rendah hati dan patuh kepada aturan Tuhan, firman Tuhan. Dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Tuhan dan umat Tuhan daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka sendiri. Mereka akhirnya akan memiliki bumi. Puji Tuhan, saudara. Jadi, saya ulangi lagi tentang lemah lembut. Orang yang rendah hati, sabar, tidak mudah marah, dan penuh kasih. Itu bukan berarti kelemahan atau ketidakmampuan, tetapi adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri dan bisa menahan diri meskipun memiliki kekuatan untuk bertindak sebaliknya. Puji Tuhan, inilah karakter rendah hati. Rendah hati itu ada di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5. Kita bacakan ayat itu. Haleluya. Injil Matius pasal 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita sudah lihat tadi tentang apa sebenarnya perkataan lemah lembut. Adalah orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, ya sabar, ya walaupun barangkali mengalami tantangan dan emosi kita meledak, tetapi kita bisa menguasai diri untuk melakukan pembalasan. Kita menerima semua hal itu supaya kita menjadi berkat. Dengan lemah lembut, dengan sabar kita hadapi masalah hidup kita. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak, kemarahan kita tidak memuncak. Kita bisa menahan ini semua. Kita bisa menguasai diri kita. Ini adalah penguasaan diri. Lemah lembut juga salah satu buah daripada roh, buah roh, ya. Ada satu buah roh dan salah satu karakter itu adalah lemah lembut. Dan di dalam buah roh itu adalah kesabaran. Dan terakhir adalah penguasaan diri. Jadi lemah lembut itu dia bisa menguasai dirinya sehingga tidak membuat marahnya menjadi emosi yang meledak-ledak. Tetapi dia bisa menahan emosinya sehingga dia boleh hadapi dengan tenang. Nah, kelemah lembutan ini dikatakan akan menguasai bumi. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya. Kita baca Mazmur pasal 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi kita lihat orang yang rendah hati,
Tadi salah satu karakter dari lemah lembut adalah rendah hati. Akan mewarisi negeri. Saudara, mewarisi negeri artinya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam pertolongan Tuhan. Mewarisi negeri. Hal-hal yang kita hadapi ada campur tangan Tuhan. Kalau kita mau membawa hidup kita menjadi mempunyai karakter yang lemah lembut. Bisa menahan emosi, bisa menguasai karakter kita tidak terbawa oleh hal-hal yang membuat kita marah dan emosi, tetapi kita bisa menahan sehingga kita dikatakan lemah lembut, rendah hati, tidak cepat marah, harus ada kesabaran di dalam hati kita. Apapun yang kita hadapi, kita belajar sabar, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain lebih daripada kita. Apapun keberadaan kita, sehebat apapun kita, tetapi orang lain mungkin ada lebihnya dari kita. Kita menghargai mereka. Itulah kelemah lembutan. Tidak rasa kita semua yang bisa, tapi kita tahu ada orang lain yang lebih mampu dari kita. Dan kita tahu semua kemana kita belajar tentang rendah hati, kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dia katakan dalam Matius 11 ayat 28-29, aku rendah hati. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut, rendah hati akan mendapat ketenangan. Apalah yang kita cari di bumi ini? Kita punya hidup ada dalam jaminan Tuhan. Kalau kita membawa hidup kita dengan rendah hati, menghadapi setiap masalah dengan sabar, dengan bijaksana, kita melakukan hidup kita. Dan apapun yang menjadi tantangan di dalam kita, kita akan hadapi bukan dengan emosi, tetapi kita dengan hati yang bersabar, ya, menanti pertolongan Tuhan. Jadi rendah hati memiliki kelemah lembutan, memiliki bumi. Ada banyak hal di bumi ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita tidak bisa memeluk dunia ini, tetapi apapun yang ada dalam dia perlu ketenangan. Di dalam Allah ada. Kalau kita lemah lembut, apa perlu kekuatan? Ada di dalam Allah. Perlu ketenangan? Ada di dalam Allah. Menghadapi masalah, Tuhan kasih kesabaran, karena itu adalah buah roh. Salah satu bagian dari buah roh yang ada, yang Roh Kudus kerjakan bagi kita. Sehingga kita dengan ketenangan menjalani hari ini, karena kita tahu, kita lakukan hidup kita, belajar dari Tuhan. Dia katakan, aku rendah hati dan lemah lembut, akan mendapat ketenangan. Siapa yang mengerjakan hal ini, siapa mempunyai karakter seperti ini, akan ada ketenangan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kekacau balauan apa, ada ketenangan di dalam hati kita. Karena kita tahu Allah yang lemah lembut telah mengajar kita untuk menghadapi semua dengan sabar dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menolong kita semua menghadapi hari ini, ada perlindungan, jalani hidup dengan kelemah lembutan, akan ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan tidak membiarkan kita. Apa yang dijanjikan dia pasti genapi. Akan ada ketenangan, akan ada pertolongan, akan ada perlindungan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah renungan pagi hari ini dengan singkat. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa. Apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup kami berserah kepadamu. Kerjakanlah Roh Kudus dalam hati kami. Kami mampu menghadapi hari ini. Dan kami akan menikmati ketenangan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu. Pimpin kami pada jalanmu Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Untuk menghadapi hidup ini dengan kelemah lembutan. Ada kesabaran. Ada ketenangan. Ada kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan nikmati hal-hal yang luar biasa. Perlindungan, ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya.
kami akhiri renungan pagi hari ini, serta memulai aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.